Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, akhwat dan ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita di sela-sela kesibukan kita bekerja. Masya Allah berikan kepada kita waktu untuk duduk di masjid, sholat berjamaah dan belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ini tanda Allah akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena di tengah kesibukan kita dengan kesibukan dunia, kita luangkan waktu untuk akhirat kita. Ini termasuk di dalam sebuah riwayat atau di dalam Quran, Allah mengatakan fadkuruni adkurkum washkuruni fala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Syukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Di antara ingat kepada Allah adalah mengerjakan sholat. Sholat itu adalah zikir yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam surat Jum'ah, wa idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah, jika kalian dipanggil untuk sholat, maka segeralah zikir kepada Allah. Maksudnya segeralah sholat. Maka orang yang sholat di tengah-tengah kesibukan waktunya, itu adalah orang yang mengingat Allah. Apa Allah katakan terhadap mereka? Fadkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat aku di tengah kesibukan kalian, azkurkum, aku akan ingat kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang mengingat Allah, Allah utamakan mereka. Dan ini adalah keadilan. Ketika dijadikan Allah spesial dalam hidupnya, maka Allah jadikan dia pun manusia yang spesial di sisi Allah. Ketika dia berikan waktu khusus untuk Allah, maka Allah pun mengkhususkan doa-doa untuk dia yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengkhususkan Allah dalam hidupnya, tidak pernah ingat Allah dalam hidupnya, tapi tiba-tiba dia mau doa dia mustajab dan khusus, langsung diistijabah oleh Allah. Ini ketidakadilan. Dia lupa Allah, dia tidak pernah ingat Allah, bahkan dia lalaikan Allah, tapi dia mau apa yang dia inginkan, dia munajatkan, dia doakan, segera Allah kabulkan. Orang seperti ini tidak mengenal Allah, karena dia seolah-olah ingin memerintahkan dan mengatur Allah. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur alam semesta. Dialah yang membolak-balikkan malam, dialah yang menakdirkan segala sesuatunya. Dia yang menyempitkan dan melapangkan. Kalau kita ingin mendapatkan kelapangan, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, maka mendekatlah kepada Dia, memintalah kepadanya, dan jadikanlah perintah-perintah Allah khusus di diri kita, sehingga permintaan-permintaan kita pun dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, masuk kepada bab yang ke-6, bab taqwa.
Takwa ini bab yang akan kita bahas. Takwa itu asal kalimat dari wiqayah. Wiqayah itu artinya tameng, pelindung diri, itu wiqayah. Takwa dikatakan ketakwaan karena melindungi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dan melindungi diri kita dari azab api neraka. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semakin baik dan sempurna dia mengerjakan perintah Allah dan dia menjauhkan larangan Allah, semakin sempurna ketakwaan. Dan orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kita bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Karena kalau tidak beriman lalu mereka berbuat takwa, ketakwaan mereka percuma. Mereka tidak beriman tapi mereka mengerjakan perintah Allah, belum tentu menjadi pahala. Mereka tidak beriman lalu mereka meninggalkan larangan Allah, belum tentu jadi pahala. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia sedekah, itu bentuk ketakwaan, tapi dia tidak beriman kepada Allah, itu belum dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada orang non-muslim yang meninggalkan zina tapi tidak beriman kepada Allah, maka itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman kepada Allah, senyumnya saja Allah catat pahala. Lalu keinginan dia meninggalkan dosa dicatat pahala. Bahkan niat dia berbuat baik sudah dicatat pahala. Itu bagi orang beriman. Maka di sini di dalam Al-Qur'an Allah memanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud sebenar-benarnya takwa? Ketakwaan yang dibarengi dengan kejujuran dan keikhlasan. Itu sebenar-benarnya takwa. Kadang-kadang ada orang yang berbuat amal baik seolah-olah dia takwa, padahal riya, ingin dipuji, ingin cari muka, ingin disanjung. Itu enggak termasuk dalam perintah ayat ini. Dan itu tidak termasuk dengan perkara yang Allah cintai. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Dikaitkan kematian dalam keadaan Islam dengan ketakwaan, karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau di kesehariannya dia beramal soleh, berbuat baik karena Allah, maka amal soleh dan berbuat baik itu menjadi rutinitas dia, dan seseorang akan meninggal sesuai rutinitasnya. Tapi kalau dia di rutinitasnya adalah kemaksiatan, berbuat dosa, menjauhkan atau meninggalkan perintah-perintah Allah, maka sangat mungkin dia akan mati di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering sholat 5 waktu, bahkan sholat ke masjid, maka sangat lebih mungkin dia meninggal dalam keadaan sholat dibanding orang yang sholatnya setahun sekali. Karena sangat jarang dan kemungkinan kecil dia akan mati dalam keadaan sholat. Dikaitkannya kematian muslim dengan ketakwaan, karena orang muslim yang bertakwa dia akan terus-menerus di atas rutinitas kebaikan, dan dia akan mati di atas kebaikan.
Kemudian Allah berfirman lagi di surat Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian bertakwalah kepada Allah. Maksudnya berbuat baiklah dan beribadah kepada Allah dan kerjakan perintah Allah semampu kita. Semampu itu berarti adalah usaha yang keras yang kita lakukan sekuat tenaga, itu namanya semampu. Ketika sudah semua cara dan sekuat tenaga kita lakukan, ternyata tidak bisa juga dilakukan, maka itu di luar kemampuan. Dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Saya mau contohkan kalimat kemampuan, mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Saya ingin mencontohkan. Laki-laki dewasa yang badannya sehat, jika diperintahkan mengangkat barang sekitar 15 kg, laki-laki dewasa yang sehat dan kuat atau sehat, mampukah dia mengangkat barang 15 kg? Jawabannya apa, Pak? Mampu 15 kg. Ketika dia merasa berat dan dia tidak curahkan seluruh tenaganya, lalu dia tidak angkat 15 kg tadi, lalu dia katakan saya tidak mampu. Ini tidak mampu atau tidak mau? Tidak mau. Tapi ketika ditambah jadi 200 kg, disuruh angkat sama, dia curahkan seluruh tenaganya, kemampuannya tidak terangkat, itu tidak mau atau tidak mampu? Tidak mampu. Allah membebani kita sesuatu yang kita mampu. Yang kita tidak mampu, maka Allah tidak bebani kita. Lalu kalau berbicara tentang kemampuan, sekarang sholat 5 waktu itu asalnya manusia mampu melakukan atau tidak? Mampu. Karena asal manusia yang sehat, yang kuat, dia pasti bisa sholat 5 waktu. Kalau ada yang tidak sholat 5 waktu dengan mengatakan saya tidak mampu, bukan tidak mampu, itu tidak mampu. Kecuali dia mungkin sakit, tidak mampu berjalan, dan dia di atas tempat tidurnya, maka dia tidak mampu pergi ke masjid. Boleh bagi dia menjamak sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Atau puasa, hukum asalnya orang yang sehat, yang segar, untuk tidak makan dari mulai subuh sampai maghrib, itu mampu. Itu hukum asal. Maka ketika ada orang yang sehat dan segar lalu tidak berpuasa dengan alasan saya tidak mampu, itu bukan tidak mampu, tidak mau. Itu salah. Tapi orang yang sakit, yang lemah atau musafir, ketika dia tidak berpuasa karena tidak mampu, maka kata Allah, gantilah di hari yang lain. Maka agama ini sebenarnya memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita mampu. Tetapi kemampuan itu dianggap mampu jika memang sudah seluruh tenaga dan usaha dikeluarkan untuk melakukannya. Jika belum ada usaha dan tenaga untuk mengeluarkannya, lalu dia tidak mau mengerjakannya, itu bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mau, tapi Allah tidak akan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu. Kata Allah di sini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ini yang semakna dengan fattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih yang dipanggil adalah orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu Allah sebutkan salah satu amalan ketakwaan, wa qulu qawlan sadida,
Kata Allah, ucapkanlah ucapan yang benar. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan bertakwa, dan Allah contohkan di antara ucapan atau di antara amalan bertakwa adalah mengucapkan ucapan yang benar, ucapan jujur yang bukan dusta, ucapan yang lurus yang tidak bengkok, ucapan yang benar, bukan ucapan-ucapan bohong. Itu ucapan kedustaan atau ucapan asyaqaulan sadid. Di antara ucapan yang benar adalah mengajak orang pada kebaikan, itu ucapan kebenaran. Di antara ucapan yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang dari kesalahan, itu ucapan yang benar. Ini termasuk salah satu bentuk ketakwaan. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan ini? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian berucap yang benar, jujur, sidq dalam diri kalian, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Apa maksudnya yuslih lakum a'malakum? Allah jadikan amalan kalian saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini menjanjikan dua janji. Yang pertama, yuslih a'mal, amalannya diperbaiki. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, dosanya diampuni. Tapi kalau dua ini terkumpul, maka seseorang akan selamat dunia dan akhirat. Perhatikan, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki perbuatan dan amal kalian. Itu untuk yang akan datang. Untuk yang belum terjadi dan akan datang, Allah akan perbaiki kita, sehingga menghadapi akan datang dengan cara yang terbaik. Yang telah berlalu, yang sudah melewat, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dan Allah hapus kejelekan kalian. Manusia, jika dua ini telah terbaiki atau dua ini telah diperbaiki, maka dia akan terjamin menjadi orang baik. Masa lalunya yang pernah dia buat karena salah, Allah lupakan. Dan kita semua punya masa lalu. Masa akan datangnya, agar dia tidak terjatuh dalam kejelekan lagi, Allah bimbing dan Allah perbaiki ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, sehingga dia dalam keadaan baik. Kalau ada keinginan jelek, Allah bimbing dia jadi baik. Kalau ada langkah yang jelek, Allah palingkan menjadi langkah yang baik. Yuslih lakum. Jadi orang yang seperti ini adalah jaminan Allah. Allah ampuni yang telah berlalu, Allah bimbing yang akan datang. Yuslih itu kalimat dari aslaha yuslihu, Allah jadikan kau soleh. Itu bahasanya. Yuslih itu Allah jadikan kau soleh. Soleh ucapanmu, soleh perbuatanmu, baik masa depanmu, terbimbing dia. Kenapa? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Takutlah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi kita berbuat baik, beramal soleh, mengucapkan yang benar, itu supaya Allah ampuni kita dan Allah bimbing kita agar tetap bisa berbuat baik, bisa istiqomah, bisa di atas kebaikan. Bahkan Allah contohkan, Allah jodohkan dengan amalan yang terus berbuah kepada kesolehan. Kalau seandainya ditemukan teman yang berbuat baik, kalau seandainya temukan partner bisnis yang membuat baik, kalau dia ditemukan dengan rizki yang menyebabkan dia berkah dan beramal soleh, kalau dia melakukan perkara itu menguatkan iman dia, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal kalian. Kita ini karena kelemahan diri kita, siapapun kita,
pada hakikatnya sulit untuk melawan hasrat dan hawa nafsu diri kita. Bahkan hasrat dan nafsu kita itu terkadang mendominasi dibanding akal kita. Sehingga banyak orang yang berbuat salah walaupun akalnya tahu itu salah, tapi karena hasrat yang kuat yang ingin mendorong dia berbuat salah. Siapa yang bisa memberikan kita kekuatan agar kita bisa menaklukkan hasrat yang salah tadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan. Jadi kita sangat butuh agar Allah perbaiki amal kita. Betapa banyak orang yang tidak mampu meninggalkan maksiat, sementara dia sadar maksiat ini menghancurkan dirinya. Bahkan dia sadar menghancurkan dirinya, menghancurkan pekerjaannya, menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan hubungan dia dengan anak dan istri. Dia sadar kemaksiatan itu seperti itu, tapi gak bisa dia keluar dari kemaksiatan tadi seperti dia masuk ke dalam sebuah lumpur hidup yang terus menarik dia untuk melakukan maksiat itu. Kalau sudah seperti ini keadaannya, siapa yang bisa menyelamatkan dia untuk keluar dari lumpur tersebut kalau bukan Allah? Allah janjikan di dalam surat Al-Ahzab ini, ada orang yang akan Allah perbaiki amalnya dan Allah akan ampuni dosanya. Artinya dia akan dikeluarkan dari perbuatan-perbuatan jelek dan Allah bimbing dalam perbuatan baik. Siapa syaratnya? Syaratnya adalah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah semampumu dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maksudnya, kau tunjukkanlah dirimu mulai mau berubah, walaupun sedikit Allah akan berubah. Kau tunjukkanlah amal kebaikan yang mampu kau lakukan, Allah akan memudahkan engkau melakukan amal soleh yang lebih banyak. Ini yang semakna dengan hadis, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepada dia sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat kepada dia berlari. Apa maksudnya? Sedikit saja kau berubah menjadi baik, Allah akan perbaiki dirimu. Paling tidak seseorang itu berubah menjadi baik, yang harus dia perbaiki sholatnya. Ustaz, saya sholat tapi belum bisa meninggalkan maksiat. Sholat dulu. Nanti Allah yang akan menghilangkan di hatimu benci, atau Allah akan menghilangkan di hatimu suka kepada kemaksiatan, dirubah menjadi kebencian. Iya Ustaz, tapi saya masih suka kemaksiatan. Sholat dulu, bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah lah yang menumbuhkan di dalam hati keinginan dan hasrat. Ini janji Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ternyata ucapan yang benar, lisan yang benar menyebabkan rahmat dan pertolongan Allah datang kepada kita. Berupa apa pertolongan dan rahmatnya? Ampunan dan diperbaiki amal. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, setiap pagi seluruh anggota badan berkata kepada lisan, ya lisan ittaqillah fi fa inna nahnu fik. Wahai lisan, kamu berhati-hatilah, sesungguhnya kami anggota badan ini semua tergantung engkau. Kalau kau baik, kami akan baik. Kalau kau jelek, kami akan jelek. Orang mukmin adalah orang yang paling pandai menjaga lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berucap baik atau dia diam. Di dalam surat yang lain, surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal 29 Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya Allah, kalau kalian, ini syarat, segala pemberian Allah itu terkait dengan syarat. Kalau syarat terpenuhi, maka akan terpenuhi pemberian tadi. Sekarang Allah berikan syarat.
Apa syaratnya? In tattaqullah, syaratnya satu. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, itu syaratnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan? Satu, yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan di dalam diri kalian furqan. Furqan itu adalah kemampuan diri untuk menilai baik, benar, jelek atau tidak. Banyak orang yang gak bisa menilai itu. Dia lihat orang, diajak bisnis, kayaknya orang ini baik, kayaknya orang ini benar, kayaknya orang ini jujur, ternyata penipu. Siapa yang mengeluarkan di dalam diri dia sebuah firasat bahwasan ini baik dan buruk? Orang bertakwa yang Allah berikan firasat itu. Maka Imam Malik ketika pertama kali melihat Imam Syafi'i, murid Imam Malik banyak, Pak. Tapi ketika dia pertama kali melihat Imam Syafi'i, firasat Imam Malik sudah mengatakan, kau akan menjadi orang hebat. Imam Malik. Maka itu Imam Malik dikatakan orang yang paling baik firasatnya. Allah katakan di sini, kalau kamu bertakwa, yaj'al lakum furqana. Allah jadikan bagi kalian furqan, pembeda antara baik dan benar. Tahu dia mana orang yang baik dan orang yang tidak baik, mana jalan yang benar, mana yang tidak, mana keputusan yang salah, mana keputusan yang jelek, mana keputusan yang baik. Dari mana? Furqan. Allah jadikan ilmu dan firasat dia menjadi sebuah tanda tentang kebaikan. Karena ada orang yang dibutakan oleh Allah tentang ini, sampai dia nggak tahu mana yang baik dan jelek untuk hidup dia nggak tahu, sehingga setiap yang dia pilih dalam keputusan hidupnya mencelakakan dia. Dia pilih teman bisnis, menjerumuskan dia. Dia pilih teman bergaul, merugikan dia. Bahkan dia pilih teman hidup pun ternyata membohongi dia. Kenapa? Dihindarkan dan dihilangkan dalam dia furqan, firasat untuk memilih kebaikan dan kejelekan. Walaupun makna furqan lebih luas dari hanya sekedar firasat. Furqan itu adalah basirah, cara memandang dan melihat kebaikan dan kebenaran. Dan itu sangat luas. Yang paling halusnya adalah firasat. Dia bisa berfirasat mana yang baik, mana yang jelek. Kapan Allah kasih itu? In tattaqullah, kalau dia bertakwa kepada Allah. Allah kasih dia furqan. Berikutnya, bukan hanya furqan, dikasih apa lagi? Yukaffir ankum sayiatikum, digugurkan dosa-dosa dan kejelekan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ada dua janjinya, atau tiga janjinya. Yang pertama furqan, yang kedua digugurkan dosa, yang ketiga diampuni dosa. Apa maknanya digugurkan dan diampuni, Pak? Yukaffir itu digugurkan dosanya, wa yaghfir lakum diampuni dosanya. Kenapa Allah sebutkan dua kali di sini? Maka ada makna yang berbeda antara yukaffir wa yaghfir. Digugurkan dosa bisa jadi dia tidak dianggap bersalah, tetapi belum tentu dia mendapatkan perlindungan Allah. Kalau yaghfir itu berarti dia terlindungi dari sebab dampak dosa dia. Lebih umum mungkin kita contohkan, dia mungkin dimaafkan, tetapi proses hukum tetap jalan. Itu belum namanya yaghfir. Bisa jadi dimaafkan, tapi hukuman tetap jalan. Itu belum yaghfir. Allah mengatakan yukaffir anhum sayiatihim wa yaghfir lakum. Digugurkan dosanya dan diampuni. Artinya sudah hilang dari catatannya, tidak akan pernah ditanya, bahkan dia terjaga dan terlindung dari dosa-dosa. Dosa itu punya dampak. Mungkin dia diampuni, ya sudah tercatat, sudah diampuni dosa yang telah lalu, tapi ternyata dampak dosanya masih berjalan untuk dia. Itu namanya yukaffir. Yang berlalu diampuni, tapi dampak dosanya masih ada, yukaffir. Kalau yaghfir, itu dampak dosanya pun tidak lagi terkena dengan dia. Betul-betul terhilangkan, terlupakan, terjaga dari segala bentuk dosanya. Apa amalannya bisa mendapatkan itu? In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah.
Apa dari takwa? Takwa itu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam takwa, Pak. Perintah itu ada wajib, ada sunnah. Itu perintah tingkatannya. Larangan ada makruh, ada haram. Itu tingkatannya. Manusia yang hanya mengerjakan wajib itu baik, tapi lebih tinggi lagi manusia yang mengerjakan perintah sunnah dan wajib pasti dia kerjakan. Manusia yang meninggalkan perkara yang haram itu baik, bahkan itu wajib, tapi manusia yang bisa meninggalkan perkara makruh lebih sempurna. Apakah sama orang yang meninggalkan perkara yang makruh dengan orang yang meninggalkan perkara yang haram? Beda. Maka dari ini pula, kenapa para wali-wali Allah mereka tidak mau mengerjakan walaupun yang makruh? Karena ingin menyempurnakan makna ketakwaan. Kenapa wali-wali Allah tidak hanya mengerjakan walaupun yang wajib, bahkan yang sunnah pun, yang kecil pun dia kerjakan? Karena semakin sempurna dia mengerjakan perintah, semakin sempurna ketakwaan. Semakin sempurna ketakwaan, semakin Allah mengampuni dosanya dan semakin Allah angkat derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dari ini kita pahami ketakwaan itu adalah sebab kemuliaan yang didapatkan di sisi Allah. Dan ketakwaan itu memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Ketakwaan yang wajib, ini tingkat yang paling dasar. Mengerjakan perintah yang wajib, meninggalkan larangan yang haram. Ini adalah ketakwaan yang dasar. Semua orang harus melakukannya. Ketakwaan yang sempurna adalah mengerjakan yang sunnah di atas yang wajib, meninggalkan yang makruh dari yang haram. Semakin sempurna ketakwaan. Maka posisi manusia di sisi Allah sesuai dengan amalan dia dan bagaimana bentuk ketakwaan. Maka ini Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, "Man bata'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang amalnya jelek, maka nasabnya gak bermanfaat. Allah gak bakal melihat nasab. Karena nasab itu bukan urusan, nasab itu bukan usaha kita, Pak. Bapak bernasab bersuku Jawa, mungkin bersuku Sunda, itu bukan usaha Bapak. Bersuku Arab atau beras Arab bukan Arab, itu bukan usaha kita. Itu murni pemberian Allah. Maka Allah tidak pernah melihat itu, karena itu pemberian Allah. Yang Allah lihat itu adalah usaha kita, amal kita. Di mana usaha dan amal kita, itulah ketakwaan. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang jelek amalnya, maka nasabnya tidak akan bermanfaat bagi dia. Di dalam hadis, jadi sini ayatnya Al-Anfal ayat 29. Kalau kita bertakwa, kita akan dijadikan furqan, digugurkan dosa dan diampuni yang telah berlalu. Ditanya dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man akraman nas?" Siapa manusia yang paling mulia? Maka Rasul berkata, "Atqahum." Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Maka berkata para sahabat, "Laisa an hada nas'aluk." Bukan tentang ini yang kami tanya ya Rasulullah. Maksud kami tentang keturunan dan nasab maksudnya. Siapa yang paling mulia? Maka dikatakan manusia yang paling mulia nasabnya adalah Yusuf, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Khalilullah. Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Maka Yusuf adalah termasuk nasab yang paling mulia. Laisa an hada anas'aluk. Berkata lagi sahabat, bukan tentang ini yang kami tanya ya Rasulullah. Tapi maksudnya adalah di antara kami sahabat ini siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni." Tentang orang-orang Arab ini kau tanya kepadaku. Maka katakan Rasul mengatakan, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu." Orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik pula di Islam. Jika dia masuk Islam, sama dia menjadi terbaik. Dengan catatan,
idza faqahu, kalau dia paham agama. Abu Bakar sebelum Islam mulia, masuk Islam mulia juga, dan dia paham agama. Umar di jam sebelum Islam dia mulia, begitu masuk Islam pun dia tetap mulia. Tetapi di sini yang ditegaskan bahwasannya Allah memuliakan seseorang itu, dan seseorang itu mendapati kedudukan dan derajat di sisi Allah bukan karena tampangnya, bukan karena sukunya, bukan karena rasnya, bukan karena keturunannya. Karena ras, keturunan, kulit, wajah, nasab itu semua pemberian Allah murni, gak ada campur tangan manusia dalam berusaha itu. Itu semua hadiah Allah untuk manusia. Ketika Allah berikan wajah yang cantik, wajah yang gagah, itu hadiah dari Allah. Maka Allah tidak melihat itu kepada manusia, karena itu adalah pemberian Allah. Maka dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah melihat tampang kalian, fisik kalian, nasab kalian, keturunan kalian, gak pernah. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Hati itu letaknya takwa. Maka Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Karena takwa itu letaknya ikhlas, letaknya takut, letaknya pengagungan, letaknya tawakal, itu letaknya di hati. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafikin. Orang munafik bisa sholat, orang munafik bisa jihad, barisan bersama kaum muslimin, tapi satu amalan yang mereka gak bisa miliki, ketakwaan dan ketulusan di hati. Hati mereka pura-pura, hati mereka gak ada pengagungan kepada Allah, hati mereka gak ada rasa takut kepada Allah. Walaupun mereka sholat, tapi hati mereka kosong. Yang Allah lihat itu adalah hati, ketakwaan kita, kejujuran kita, ketulusan kita. Itu yang menyebabkan seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda dan berdoa, dan ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaqa wal ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, aku memohon kepadamu ketakwaan, aku memohon kepadamu ifaf, kehormatan diri, wal ghina, aku memohon kepadamu kecukupan. 4 perkara inilah 4 perkara yang dibutuhkan manusia. Yang pertama, dia butuh petunjuk agar dia tidak salah jalan menuju Allah. Yang kedua, dia butuh takwa sebagai modal dia untuk berjalan menuju Allah. Yang ketiga, dia butuh ifaf, kehormatan, agar dia tidak dihinakan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dia butuh ghina, kecukupan. Yang kecukupan ini menjadi fasilitas agar dia bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah. Maka 4 ini diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaqa wal ghina. Dalam riwayat lain dari hadis Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man halafa ala yamini thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah terhadap sebuah sumpah, kemudian dia melihat ada yang lain yang lebih baik dan lebih bertakwa, maka lakukanlah yang paling bertakwa. Rawahu Muslim. Hadis ini ingin menegaskan kalau kamu sudah bersumpah terhadap sebuah sumpah, lalu kamu melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu itu dan lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah, maka batalkan sumpahmu, lakukan hal yang terbaik dan bertakwa. Ini Rasulullah SAW sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengambil keputusan. Keputusan dalam apa saja? Keputusan dalam hidup, keputusan dalam bisnis, keputusan dalam rumah tangga, keputusan dalam apa saja. Ambil keputusan sesuatu yang menguntungkan di akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tinggalkan semua keputusan yang merugikan akhirat, karena bagi seorang mukmin untung rugi itu adalah akhirat, bukan dunia. Kalau ini yang menjadi cara berpikir seorang mukmin mengambil keputusan,
maka dia akan mengambil keputusan yang selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Furqan. Dia akan mengerti bagaimana harusnya bersikap dan bertindak. Tapi kalau yang dasar mengambil keputusannya bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, atau dasar mengambil keputusannya bukan mencari ridha Allah, maka dia akan terombang-ambing. Kadang mengambil keputusan A, kadang mengambil keputusan B, tergantung di mana keuntungan yang dia dapat di sana. Kalau dia lagi beruntung dipuji manusia, dia ambil pendapat yang lain. Kalau dia lagi beruntung mendapatkan harta, dia ambil keputusan yang lain. Walaupun mungkin dengan keputusannya itu dia membengkalaikan akhiratnya. Innal insana lafi khusr. Ini adalah orang yang rugi. Sama seperti kehidupan, Pak. Kehidupan kita, maaf, kalau kita contohkan dalam rumah tangga saja. Ustaz, saya bingung. Bagaimana ini? Mau lepas istri saya atau tidak? Contoh umpamanya. Kenapa memang dia melakukan perkara-perkara begini begitu? Kita timbang. Apakah ini mendekatkan diri kita kepada Allah atau malah merusak hubungan kita kepada Allah? Apakah ini akan mengantarkan kepada neraka atau mengantarkan kepada surga? Kalau itu mengantarkan kepada neraka, maka ambillah keputusan yang paling bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam rumah tangga. Begitu juga dalam dagang, dalam bisnis, dalam berpartner. Tetap pertanyaannya, keputusan ini merugikan kita di akhirat atau tidak? Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat ada yang lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah, falyati taqwa, ambillah keputusan yang paling mendekatkan dan bertakwa kepada Allah. Dalam riwayat lain, hadis inna dunya hulwah. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun wa khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu manis, Pak. Manis itu sesuatu yang disukai oleh rasa. Lalu Rasulullah mengatakan khadirah. Dunia itu hijau. Hijau itu sesuatu yang suka dilihat oleh mata. Dunia itu diumpamakan Rasulullah SAW dengan rasa yang nikmat dan pemandangan yang indah, sangat menggoda. Fa inna Allah mustakhlifikum fiha. Allah jadikan kalian di dunia ini bergantian. Hari ini dia di atas, besok dia di bawah, yang di bawah besok naik ke atas, bergantian begitu terus. Mustakhlifikum fiha. Yang hari ini dia susah, besok dia senang. Yang senang, besok dia akan turun, berganti. Mustakhlifikum fiha. Hari ini ada yang terkenal, besok diganti orang yang lain. Yang terkenal sudah terlupakan. Mustakhlifikum fiha. Allah ganti terus di dalam dunia ini. Untuk apa? Falyanzur, agar Allah melihat kaifa ta'malun. Ini semua keindahan ini, kenikmatan dan keenakan dan kelezatan ini, agar Allah melihat apa yang kalian amalkan. Jadi semua hidup kita di dunia ini tujuannya satu. Allah mau lihat bagaimana perbuatan kita. Allah kasih kita kedudukan, Allah pengen lihat di mana amal kita. Allah kasih kita di bawah, Allah pengen lihat apa yang kita lakukan. Allah kasih kita lapang, Allah pengen lihat apa yang kita lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menguji supaya Allah tahu siapa yang terbaik dalam amalnya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau sudah tahu dunia ini adalah tempat beramal dan ujian, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian terhadap dunia yang manis tadi. Kalau sudah terkecap manisnya, hati-hati. Wattaqun nisa, dan juga takutlah kalian kepada wanita. Karena dua ini yang akan menghancurkan manusia, Pak. Pertama dunia, yang kedua wanita. Ada orang yang dunianya mungkin bisa sabar, tapi dia gak sabar dengan ujian wanita. Tapi orang yang sudah terkena ujian wanita, itu mau tidak mau dia akan terseret dengan ujian dunia. Karena dia tidak akan mendapatkan wanita kecuali dia memiliki dunia. Maka Rasul mengatakan, fa inna awwal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian yang pertama kali Allah berikan kepada Bani Israel, orang Yahudi,
itu adalah ujian wanita. Apa sih dosa orang Yahudi? Membunuh Nabi. Apalagi dosa orang Yahudi? Mengganti Alkitab. Apa dosa orang Yahudi? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, membolak-balikkan. Apalagi dosa orang Yahudi? Menyembunyikan kitab-kitab Tuhan, menyembunyikan ilmu-ilmu dari Tuhan. Ternyata semua dosa besar yang mereka lakukan ini sampai membunuh Nabi, itu sebabnya satu. Awal pertama kali mereka itu adalah tergoda dengan wanita. Lah, kenapa tergoda wanita kok bisa membunuh Nabi? Apa hubungannya? Ternyata ketika mereka tergoda wanita, mereka tahu mereka bisa mendapatkan wanita dengan harta. Ketika ada agama yang menghalalkan dan mengharamkan, mereka merasa ini penghalang untuk mendapatkan harta. Mereka rubah agama. Mereka halalkan yang haram, mereka haramkan yang halal. Sampai pada puncaknya mereka menganggap Nabi ini menghalangi birahi dan nafsu mereka. Mereka bunuh para nabi. Apa awalnya? Fitnatun nisa. Gara-gara mereka teruji dengan ujian wanita. Disebutkan oleh para ulama sampai masa ini, kalau dilihat dari seluruh dunia, wanita yang tercantik termasuk salah satu adalah wanita Yahudi sampai hari ini. Karena tidak dipungkiri pula bahwasannya mereka keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu ternyata ujian bagi mereka. Yang menyebabkan mereka merusak agama mereka adalah ujian wanita. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan ketakwaan. Kesimpulannya adalah yang mulia di sisi Allah di antara kita yang bertakwa. Dan kita pulang kepada Allah itu tidak membawa apa-apa kecuali membawa ketakwaan. Semua kita tinggalkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bawa adalah ketakwaan. Ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Semakin baik ketakwaannya, semakin mulia di sisi Allah. Semakin dia sempurna meninggalkan yang haram, semakin sempurna dia di sisi Allah. Maka orang mukmin adalah orang yang berusaha semampu dan semaksimal mungkin melakukan ketakwaan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kalau suatu hari kita tergelincir dalam kesalahan, bangkitlah dan bertakwalah dan bertobatlah kepada Allah. Ketergelinciran dalam kesalahan bukan membuat kita terpuruk, tapi harusnya membuat kita tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas pada hadis ini. Insyaallah pertemuan akan datang akan membahas bab yakin dan tawakal dari masih kitab Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, Pak. Jadi di awal Ustaz mengatakan ada orang yang mampu atau tidak mau. Oke. Tidak ada perbedaan antara mampu dan tidak mau. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau, misalkan tidak mau sholat ataupun tidak mau puasa, kan banyak pesuka Ramadan. Dia tahu puasa tapi tidak mau melakukan. Hukumnya apa itu, kafir atau melakukan dosa besar? Yang kedua, sorry teman-teman sekalian. Yang kedua surat An-Anfal tadi ayat 29 yang bahwa kita melakukan dosa tapi tidak dihapuskan, tidak diazab. Bagaimana kita tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu tidak akan diazab di dunia maupun di akhirat? Oke. Pertanyaan pertama, masalah puasa dan sholat. Apakah orang yang tidak mau mengerjakannya kafir? Yang disepakati ulama, saya berbicara tentang sepakatan dulu. Seluruh ulama sepakat dari 4 mazhab, barang siapa yang menolak kewajiban sholat dan kewajiban puasa, maka kafir. Karena menolak rukun Islam yang 5. Yang namanya rukun berarti itu adalah landasan-landasan Islam. Kalau dia menolak kewajibannya, Pak, nggak wajib gitu. Bagi saya nggak wajib, kufur gitu. Adapun meninggalkan karena malas, maka di sini ikhtilaf. Pertama masalah sholat dulu. Masalah sholat ini meninggalkan karena malas itu perselisihannya sangat sengit, Pak, sangat sengit. Ada yang mengatakan kufur mutlak. Ini pendapat dari Hambali. Dari Syafi'i mengatakan tidak kufur, tetapi diminta sholat. Kalau dia nggak mau sholat, boleh dipenggal. Ini pendapat dari Syafi'i. Jadi di dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang tidak sholat,
Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka, apa yang menyebabkan kau masuk neraka saqar? Penghuni neraka mengatakan, "Qalu lan nakum minal musallin." Dulu kami enggak sholat. Jadi jelas. Dalam hadis dikatakan, "Al-farqu bainana wa bainal kufur wasyirk tarkus shalah." Pembeda antara kami dengan musyrikin dan orang kafir adalah sholat, kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain, "Faman tarakaha faqad kafar." Ini hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan para ulama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Lafaz kufur ini diperselisihkan, maksudnya kufur besar atau kufur kecil. Karena terkadang ada juga yang dikatakan kufur kecil. Intinya, ya, permasalahan ini permasalahan sangat sengit. Bagi mereka yang mengatakan tidak kafir, mereka pun mengharuskan untuk memerintahkan orang tersebut sholat. Kalau dia tidak sholat, boleh dipenggal oleh pemerintah. Itu pendapat yang lebih benar. Jadi masalah sholat ini, kalau kita mau berbicara tentang dalil yang datang dari Quran dan hadis, ini adalah masalah yang sangat prinsipil dalam Islam. Masalah yang sangat mendasar dalam Islam. Orang harus sholat. Kau berbuat zina, kau minum khamar, kau bunuh orang, selama kau tidak sholat atau selama kau masih sholat, masih mungkin Allah akan mengampuni dosa. Kau berbuat baik sebaik apapun, gak pernah berzina, tapi kau tidak sholat, kau tidak menegakkan hak Allah, belum tentu kau masuk surga. Karena ini rukun Islam. Kenapa dimasukkan ke dalam rukun? Karena dia perkara yang paling prinsipil. Kenapa akhlak gak dimasukkan dalam rukun Islam, Pak? Karena penyempurna daripada rukun tadi. Bakti kepada orang tua wajib tidak? Kenapa gak dimasukkan rukun Islam? Apakah remeh berarti? Bakti kepada orang tua bukan remeh, tapi rukun Islam itu lebih prinsipil lagi. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, ya kita kabarkan. Jangan heran kalau betul-betul membaca buku-buku para ulama terdahulu. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Shalah, ada bukunya As-Shalat, dia meringkas perkataan para ulama. Dia lebih mencondongkan kepada pendapat yang meninggalkan sholat karena malas adalah kufur, keluar dari Islam. Ya, tadi kalau meninggalkannya karena menolak kewajibannya, itu gak ada ikhtilaf, sepakat ulama, dia kufur. Kalau dia baca buku-buku literatur ulama yang mutaqaddimin, ulama terdahulu. Adapun puasa, ini tidak sekeras sholat dalam ikhtilafnya, tetapi tetap sebagian ada yang mengatakan meninggalkan puasa karena malas bisa jadi kufur. Bisa jadi kufur. Jadi sangat lucu, Pak, kalau ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Ini bingung jadinya ini. Sholat itu lebih tinggi daripada puasa. Bagaimana dia bisa mengerjakan yang rendah tapi yang lebih penting dia tinggalkan? Allah musta'an. Ya, jadi itu bisa menjadi kekufuran. Bisa menjadi kekufuran. Kalau pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu antara dosa itu menjadi azab, begitu ya Pak? Menjadi azab atau tidak? Prinsipnya orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan hukuman di dunia, hukuman itu adalah penggugur dosa, bukan azab. Karena dia orang beriman, Allah masih menyayangi orang beriman. Tapi kenapa dikasih hukuman? Karena Allah tidak mau menghukum dia di akhirat. Karena hukuman akhirat lebih berat. Berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Jika dia diberikan di dunia kesulitan, itu azab. Artinya apa? Tidak meringankan hukuman di akhirat. Kalau orang mukmin, ketika dia mendapatkan ujian, akan meringankan akhirat. Kalau orang tidak mukmin, itu cuman sedikit yang Allah berikan supaya dia sadar dan tidak meringankan akhirat dia. Jadi orang mukmin tetap, kalau dia mendapatkan kesulitan itu adalah penggugur dosa. Apakah itu azab? Kita katakan penggugur dosa. Allah a'lam. Allah musta'an. Lagi yang lain, fadhol Pak. Silakan. Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.